Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Nadianti dengan NPM 2578299. Saya dari kelas 2C. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum paket tracer, yaitu eh, paket tracer 2.3.7, yaitu Navigate the iOS. Jadi pada praktikum ini saya akan mempelajari cara menghubungkan komputer ke switch menggunakan kabel konsol, mengakses Cisco IoC melalui terminal, menggunakan fitur hub, berpindah antara mode konfigurasi, serta mengatur waktu pada switch menggunakan perintah lock. Eh, ini kita gedein. Kecilin aja. Terus. Step pertama, yaitu menghubungkan PC ke switch. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan PC satu dengan switch satu menggunakan konsol kabel. Ini saya klik menu connection, kemudian pilih console table. Selanjutnya saya akan menghubungkan ujung pertama kabel ke port RS232 pada PC satu. Kemudian ujung satunya lagi saya hubungkan ke port konsol pada switch PS1. Koneksi konsol ini digunakan untuk melakukan konfigurasi awal perangkat Cisco melalui Command Line Interface atau CLI. Lalu, step kedua, setelah kabel konsol terhubung, sini kita membuka desktop pada PC 1. Kemudian pilih aplikasi terminal. Nah, konfigurasi terminal saya ini saya biarkan menggunakan pengaturan bawaan karena sudah sesuai dengan standar Cisco, yaitu menggunakan kecepatan komunikasi sebesar 9.600 bits per sekonnya. Lalu setelah muncul, kita klik OK. Lalu setelah muncul press return to get started, kita menekankan tombol enter. Lalu muncul switch. Nah, setelah berhasil masuk, terlihat prompt switch lebih besar. Prompt ini menunjukkan bahwa saya ini sedang berada pada user XEC mode. Pada mode ini, saya hanya dapat menjalankan perintah-perintah dasar untuk melakukan pengecekan perangkat. Lalu, step 3, yaitu menggunakan iOS help. Sini kita ketikkan tanda tanya, tanda tanya, oh ini, ini nih, tanda tanya. Ini saya mencoba fitur help pada Cisco iOS dengan pengetikan tanda tanya. Nah, fitur ini sangat membantu karena menampilkan seluruh perintah yang dapat digunakan pada mode yang sedang aktif. Oh, kita ketikkan tanda tanya. Nah, kemudian ini saya mempersempit pencarian dengan mengetikkan diikuti tanda tanya. Nah, kali ini muncul perintah telnet dan terminal. Gimana kursornya? Telnet dan terminal. Nah, fitur seperti ini disebut context sensitive help, yaitu bantuan yang akan menyesuaikan dengan perintah yang sedang kita ketikkan. Nah, part 2. Explore Accent Mode. Nah, step pertama yaitu
enter privilege XXEEC mode. Yang dimana itu adalah masuk ke privilege exe mode. Nah, saya kembali melihat daftar perintah yang tersedia pada mode user exe dengan mengetikkan tanda tanya, tanda tanya. Nah, lalu kita ketikkan N. Kemudian kita menekan tombol tab. Nah, AI secara otomatis melengkapi perintah menjadi enable. Nah, fitur ini disebut command completion yang berfungsi mempercepat penulisan perintah. Nah, setelah itu kita menjalankan perintah enable untuk masuk ke privilege exe mode. Nah, prompt ini bakal berubah ke switch pagar. Prompt berubah dari switch lebih besar menjadi switch pagar ini menunjukkan bahwa saya sudah berada mode privilege EXEC dan memiliki hak akses yang lebih tinggi untuk melakukan administrasi perangkat. Kita kembali menampilkan daftar perintah. Terlihat bahwa jumlah perintah yang tersedia sekarang jauh lebih banyak dibandingkan saat berada pada user EXE mode. Nah, step kedua yaitu enter global konfigurasi mode, yang dimana kita masuk ke global konfigurasi mode. Kita ketikkan configure. Enter. Nah, selanjutnya saya masuk ke global configuration mode menggunakan perintah konfigurasi terminal. Setelah menekan enter, muncul prompt switch config yang menunjukkan bahwa eh lupa di enter. Menunjukkan bahwa saya ini sudah berada pada mode konfigurasi global. Nah, mode ini tuh digunakan untuk melakukan berbagai konfigurasi pada perangkat Cisco seperti konfigurasi interface, password, hostname, maupun lainnya. Nah, setelah selesai, kita keluar ke mode privilege EXEC. Gimana sih bacanya? EXEC menggunakan perintah exit. Nah, selanjutnya part ketiga yaitu set the clock, mengatur clock. Selanjutnya kita ini melihat waktu yang tersimpan pada switch menggunakan perintah solve clock. Solve clock. Enter. Dan hasil yang ditampilkan dapat diketahui bahwa waktu pada perangkat masih menggunakan waktu bawaan sehingga perlu dikonfigurasi. Lalu kita ketikkan clock. Nah, muncul persen incomplete comment. Nah, di sini menampilkan pesan incomplete comment itu artinya perintah ini nih belum lengkap dan masih membutuhkan parameter tambahan. Lalu kita ketikkan clock, apa namanya? Tanda tanya. Nah, ini tuh untuk mengetahui parameter yang diperlukan. Jadi saya menggunakan perintah fitur help dalam menekan clock kemudian tanda tanya. Nah, di sini bakal menampilkan bahwa perintah yang tersedia adalah set. Ketikkan clock set tanda tanya. Nah, di sini meminta saya memasukkan waktu dalam format jam, menit, dan detik. Kita ketikkan
clock set 15.00 Januari 2035. Dan ini sesuai dengan format yang diminta oleh Cisco iOS. Enter, kita show clock. Nah, saat saya menjalankan kembali perintah show clock, terlihat bahwa pada switch telah berubah sesuai dengan konfigurasi yang telah saya lakukan. Nah, selanjutnya yaitu mencoba pesan error. Kita ketikkan clock set 25.00. Ini kita masukkan jam yang tidak valid. Nah, lalu kita enter. Nah, Ais menampilkan kesalahan karena nilai jam tidak boleh melebihi 23. Saya juga memasukkan tanggal yang tidak valid nih. 15.00.32. Nah, Ais juga akan kembali memberikan pesan kesalahan karena tanggal kedua tidak tersedia dalam kalender. Nah, jadi pada praktikum ini saya telah berhasil menghubungkan komputer ke switch menggunakan kabel konsol, mengakses Cisco iOS melalui terminal menggunakan fitur Context Sensitive Help dan Command Completion. Berpindah dari user EXEC mode ke privilege EXEC mode serta global configuration mode. Kemudian mengatur waktu pada switch menggunakan perintah clock dan melakukan verifikasi hasil konfigurasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.